Dia pulang bersama. Taeyong menahan tangan Ian, tetapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Setelah menghabiskan cairan infusnya, Ian sudah diperbolehkan pulang. Dan saat ini 5 orang itu sedang berada di depan rumah sakit. Jin, Young dan Taeyong memandang 2 orang di depan mereka yang tak berhenti berdebat sejauh di kamar Ian. Siapa lagi jika bukan Taeyong dan Ian sendiri? Tak usah, aku pergi bersama Younggi. Memangnya kau siapa? Bentak Ian lagi. Aku calon suamimu, balas Taeyong. Hanya calon, belum suami, jadi aku berhak pulang dengan siapapun yang aku mau, balas Ian lagi membentak lelaki itu. Ian, Kim, Taeyong, mereka berdua benar-benar kekanakan. Cibir Taeyong sekaligus mengobati 2 orang itu benar-benar memalukan. Ya, aku pergi duluan, pamit pria itu sambil menepuk pundak Young yang berdiri di sampingnya, kemudian pergi meninggalkan 4 orang itu. Aku juga pamit, ucap Jin lalu kembali masuk ke dalam rumah sakit. Kini tinggal Younggi serta 2 orang yang masih berdebat itu di depan rumah sakit. Younggi ingin melerai perdebatan mereka, tapi dia tak benar melakukannya. Kau harus tetap pulang bersamaku. Taeyong kembali menarik tangan Ian, tetapi untuk sekian kalinya Ian menghambat. Kenapa kau berubah posesif ini? Apa karena aku sakit? Kau takut rasa kasihanmu? Kau juga sudah menolak aku, jadi berhenti berpura-pura perhatian padaku. Berhenti melakukan segala sesuatu yang bisa membuat jantungku berdebar. Perkataan Ian itu berhasil. Taeyong terdiam, sedangkan Ian tidak sadar dengan apa yang dia katakan barusan. Ian kemudian lalu pergi diikuti Younggi meninggalkan Taeyong. Seorang pria yang mengenakan pakaian serba hitam serta masker dan topi yang menutupi wajahnya berdiri di sebelah menjalani depan rumah sakit. Pria itu baru saja menonton perdebatan Ian dan Taeyong tadi. Baiklah, ikuti dan awasi mereka. Laporkan segala sesuatu yang wanita itu lakukan. Peringatan pria di seberang telepon itu. Baik, tapi Younggi menjawab lelaki itu, kemudian mengakhiri panggilan tersebut. Dia kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku lalu berjalan ke arah mobilnya. Pria itu berhenti masuk ke dalam mobil, kemudian segera melakukan mengejar Audi hitam milik Younggi yang berada jauh di depannya. Tangan pria misterius itu dari ada mobil lain di belakangnya, bukan untuk mengikuti mobil Younggi, tapi mengikuti pria misterius tadi. Mobil mewah berjenis Ferrari itu berada tepat di belakang mobil. Dia ada yang ketika pria itu hendak pergi. Taeyong pikir pria itu hanya menyeberang jalan, tetapi ternyata lampu penyeberangan sudah menyala berapa kali. Tapi pria itu tetap tidak bergeming dari tempatnya, dan benar saja ketika Ian pergi, lelaki itu segera masuk ke dalam mobilnya. Taeyong segera mencari kontak Younggi, kemudian segera menghubungi sahabatnya itu. Ya Younggi, kau lihat mobil sedan hitam di belakang mobilmu? Tanya Taeyong ketika Younggi menjawab pertanyaannya. Pada di seberang telepon itu terdiam sejenak, lalu kembali membuka suara. Taeyong, kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Ujar Younggi. Ya, aku tahu, jawab Taeyong tanpa mengakhiri panggilannya. Taeyong segera menginjak gas mobilnya, melakukannya dengan kecepatan penuh, lalu membanting setir mobil dan menghalangi mobil sedan itu. Alhasil mobil itu mengerem mendadak. Taeyong segera keluar dari dalam mobilnya, lalu menghampiri mobil sedan tersebut dan mengador kaca pintu mobil. Younggi dan Ian yang juga berhenti menghampiri Taeyong yang berusaha membuat pria di dalam mobil itu keluar. Pintu mobil itu akhirnya terbuka. Seorang pria berpakaian serba hitam keluar dari mobil tersebut.
berusaha merontak, tapi kekuatan Yonggi tak bisa dia tandingi. Baiklah, mari kita lihat wajah pengeluh ini. Cap, Taeyong yang siap-siap saja setelah ini membusuk di penjara. Taeyong kemudian melepas topi yang dipakai pria itu, lalu melepas masker yang lelaki itu kenakan, dan wajah pria misterius itu pun terbongkar. Ia terkejut di tempatnya. Wanita itu mendekat ke arah 3 orang tersebut. Yonggi terkejut. Pria itu melepaskan pria tersebut untuk memandang wajahnya, dan benar saja dia mengenali lelaki itu. Dia adalah Go Ha-jun. Kau mengenalnya? Tanya Taeyong. Saya tidak tahu dia berani, saya hanya diperintahkan untuk melaporkan semua yang Anda lakukan. Jelas Go Ha-jun. Apaan sang juga yang menyuruhmu memasang kamera penginderah di kamar Yen? Kini Yonggi yang bertanya pada lelaki itu. Yen terdiam menghadap Yonggi. Keduanya berpikir dengan keras, jika bukan hanya sanggup, lalu siapa? Jangan berbohong, maki Taeyong dengan keras, membuat lelaki itu terkejut dan ketakutan. Semua tahun saya tak berbohong. Taeyong menggunakan dasar. Pria itu kemudian memandang Yen. Lalu apa yang akan saya lakukan pada pria ini? Tanya Taeyong. Yen tersenyum miring. Dengarlah pimpinanmu itu, lalu katakan padanya, tentu saja pembalasanku. Dia mencari kontak Yen, kemudian segera menghubungi nomor wanita itu. Pangeran itu segera tersambung. Belum sempat Taeyong bicara, wanita itu lebih dulu bicara. Aku di depan. Tiga kata itu membuat Taeyong dengan cepat berlari ke arah pintu dan membukanya. Benar saja, Yen berdiri di sana dengan wajah yang sedikit pucat. Taeyong menyentuh kedua pundak wanita itu. Apa terjadi? Apa terjadi sesuatu? Taeyong akhirnya bisa mengungkapkan pertanyaannya. Yen hanya diam. Pelukan wanita itu kian mengerat hingga akhirnya dia membuka suara, "Aku takut." Kim Taeyong dari wanita itu dengan suara yang sangat kecil, tapi masih bisa didengar oleh Taeyong. Dapat Taeyong rasakan napas yang kian membarat. Suara wanita itu bergetar ketika mengungkapkan ketakutannya. Untuk pertama kalinya Taeyong berhadapan dengan Yen yang terlihat begitu rapuh. Tenanglah, ucap Taeyong mengusap punggung Yen. Setelah Yen tenang, keduanya masuk dalam apartemen Taeyong. Pria itu merebahkan Yen ke tas ranjangnya, mengambil selimut lalu menyelimuti wanita itu. Taeyong bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Tetaplah di sini, minta Yen menahan tangan Taeyong. Taeyong kemudian berbalik. Pria itu kemudian duduk di sisi ranjang. Tidurlah, ucapnya dengan tangan yang bergerak mengusap kepala Yen. Yen tersenyum simpel saat kecil. Ayahnya, ayahku sering melakukan ini untuk membuatku tidur. Ternyata Tuhan hanya adalah orang yang mewujudkan. Yen hanya diam. Wanita itu mencangkut tajam dikmati bisa membawa tangan Taeyong di kepalanya, tapi kemudian wanita itu kembali membuka mata. Kim Taeyong panggilnya, membuat Taeyong menatapnya. Kenapa? Tanya Taeyong. Yen terdiam sejenak. Tangan Yen kemudian terlalu mengusap perah pipi lelaki itu. Kita akan menikah, kembali membahas berbicara Yen desis. Taeyong menepis tangan Yen dari pipinya.
Ia agak kecil wanita itu kemudian mendudukkan dirinya lalu menarik tangan Taehyung mengajak pria itu berbaring dengannya di atas ranjang lalu menarik lengan Taehyung untuk dia jadi mantel. Posisi ini lebih baik jika Taehyung meluk pinggang Taehyung. Ia menyandarkan kepalanya di sela leher Taehyung dengan nyaman dan pria itu menahan nafasnya. Bukan kali ini pertama kali lelaki itu berdekatan dengannya sedekat ini. Mereka bahkan sudah 3 kali. Mereka juga saling melihat masing-masing, tapi entah kenapa hanya seperti membuat Taehyung gugup dan bisa jantung pria itu meningkat. Apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya? Lanjutkan pekerjaanmu, suara yang membuat pria itu tersentuh dari lamunannya. Taehyung kemudian sedikit memalingkan tubuhnya, kemudian mengulurkan tangannya kembali mengusap kepalanya. Taehyung terdiam. Pria itu nampak berpikir menjadikan film Hongkong menjadi film Hongkong nomor 1 di Korea lalu menikahi Sechin. Lanjut pria itu. Ian mengangguk paham ada sedikit rasa sesak di dadanya ketika mendengar kalimat terakhir pria itu, tetapi Ian berusaha tenang dan mengabaikannya. Bagaimana denganmu? Tanya Taehyung. Ian menghela nafas. Ian melanjutkan dudukku seperti biasa. Jawab Ian. Kau tidak ingin menikah? Tanya Taehyung. Ian menggeleng tidak tersiap putus dengan Taehyung. Apa? Aku tidak bisa mencintai seseorang lagi karena mereka akan berkhianat dan meninggalkanku. Ucap Ian. Tidak semua laki-laki itu sama, tapi nyatanya aku kembali bertemu dengan laki-laki sama. Jarinya itu membuat Taehyung terdiam. Ian kemudian mendengar tatapannya bertemu dengan Taehyung. Bukankah aku sudah tahu sejak awal bahwa laki-laki itu akan meninggalkanku pada akhirnya? Masa itu terjadi, bukankah benar begitu Kim Taehyung? Setelah mengangguk ia dapat menjawab hal itu. Lalu yang bertanya apakah anda yang menyuruh saya membacakan novel sendiri di kamar? Kalian bisa berdiri di sana, pria itu kemudian terkekeh. Aku tak menyangka jika hanya sekedar tidur di luar sana. Pria bermata hal itu kemudian menyingkirkan dari lainnya. Beritahu siapapun yang dilakukan wanita itu. Perintahnya. Kau pikir aku takut dengan ancamanmu? Tak sanggup membuatku hancur tersentak di tempat. Pria itu kemudian melangkah mendekat pada pria bermergaku itu. Kenapa kau tak ingin melakukannya? Tanya Ansel pada sang sekretaris. Kau ingin berhenti dari bekerja? Jangan pecat saya, tapi om saya akan melakukan semua perintah Anda. Setelah pria itu kemudian membungkuk keluar dari ruangan Anselmo kemudian duduk di ring sehingga pria itu kemudian mengambil beberapa lembar foto yang ada di atas meja, kemudian meremas kertas tersebut dengan kuat. Ku akan menghancurkanmu, Anian.